Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Syafitri Kurniawan dengan NIM 707082330013. Di sini saya akan membuat video demonstrasi asesmen 1 pada mata kuliah pemrograman multimedia interaktif. Jadi yang pertama itu perintahnya disuruh membuat kanvas terlebih dahulu. Nah, caranya kita klik kanan, habis itu UI, kanvas. Kanvasnya itu harus diatur menjadi, nah cara ngaturnya itu di sininya, di kanvas scalernya kita ganti jadi scale with screen size. Kita rubah menjadi 1920 dan ininya 1008. 1920 1. Nah, itu cara merubah kanvas, ukuran kanvas. Lanjut, di sini soal yang kedua yaitu diperintahkan untuk membuat button di mana saat buttonnya diklik nanti akan muncul gambar. Caranya itu kita klik kanan, di situ UI, kemudian button text mesh pro. Nah, cara ngebesarinnya itu gini. Nah, kita ke sini. Nah, cara ganti namanya itu kita bisa ganti di sini. Muncul. Nah, setelah itu kita masukin image di UI, image. Kita perbesar image-nya. Kalau kalian mau rubah panjangnya bisa pakai ini. Habis itu situ kita tambahin button lagi buat close image-nya. Mana button? Di sini bisa rubah font size. Kita rubah 15 aja. Di bold. Sudah. Kemudian kita akan menambahkan gambar di dalam image ini. Caranya itu klik kanan, UI, image. Di sini aku udah siapin gambarnya. Kita klik. Nah, di sini kan kalau di drag ke sini belum bisa. Cara biar bisa di drag ke source image-nya itu klik image-nya, habis itu tekstur type-nya kita rubah menjadi sprite 2D and UI. Kemudian image, kita save dulu. Nah, sekarang gambarnya itu udah bisa di drag ke sini. Nah, kayak gitu. Habis itu kita besar. Kita juga bisa tambahin teks. Smash Pro. Ukurannya kita rubah 20 aja. Kita bold. Terus warnanya kita hitamin. Ini ketengahin aja. Nah, kayak gini. Kemudian, biar bisa muncul panel gambar ini tuh, kita caranya di button munculnya, kita tambahin on click, masukin objeknya. Objeknya itu, kita ini masukin dulu biar satu kanvas. Nah, udah. Nah, objeknya itu image ini. Kemudian functionnya game object, set aktif. Jangan lupa kita checklist. Kemudian si bagian image-nya. Nah, bagian buttonnya biar bisa di close itu kita rubah dulu deh warnanya.
di merah. Nah, biar bisa di close, di bagian on click-nya, kemudian image, objeknya itu image, functionnya game object, set aktif, ininya jangan di checklist, kayak gitu. Nah, kemudian kita matiin image-nya. Nah, oke, kita coba ya. Nah, sudah bisa muncul seperti itu. Oke, lanjut. Yang soal ketiga sekarang itu kita akan membuat text Max Pro komponen. Jadi nanti itu ada button yang ketika diklik bakal muncul teks secara dinamik. Jadi caranya itu kita buat buttonnya terlebih dahulu ke UI, terus text Max Pro button, kita ketikin aja Max Pro. Nah, kita perbesar. Coba. Kemudian kita tambahin text Max Pro. Ini kita boldin ininya ke 40 aja. Warnanya kita ganti dulu ke hitam biar kelihatan. Ininya kita kosongin. Nah, sekarang caranya itu di button Mesh Pro-nya kita on klik, masukin objek yang tadi. Nah, functionnya itu text Mesh Pro. Habis itu string text kita ketikin halo semuanya. Nah, kita coba. Ketika diklik text Mesh Pro-nya, maka akan muncul teks dinamik yaitu halo semuanya. Itu untuk nomor 3. Lanjut, yang keempat itu kita disuruh untuk membuat input file dan di-set menjadi password input. Caranya itu kita ke UI, terus input file text Mesh Pro, kita perbesar dulu. Besar. Nah, sebelum di-set kan input filenya itu kayak gini. Nah, cara nge-setnya itu kalian ke inspektornya. Habis itu di bagian konten tipenya. Nah, di sini ada pilihannya, kita pilih yang password. Sudah beres. Nah, otomatis jadi password itu soal nomor 4. Lanjut di soal nomor 5, itu kita disuruh bikin scroll view yang berisikan berbagai gambar. Caranya klik kanan, UI, terus yang scroll view. Nah, kita perbesar. Biar kita bisa banyak mengisi gambarnya, kita perbesar bagian kontennya. Nah, kayak gini. Terus kita masukin deh UI image. Masukin coloran. Terus paste. Di situ kita play. Nah, maka scroll view-nya sudah jadi kayak gini. Lanjut di soal nomor ke-6, itu kita disuruh membuat mekanik untuk mengganti kamera satu ke kamera yang lain kayak gitu. Jadi caranya itu ini kita scroll view-nya kita matiin dulu deh biar tidak terlalu mengganggu. Nah, aku udah nyiapin cube-nya. Nah, udah disiapin cube-nya. Jadi yang pertama itu kita bikin buttonnya dulu. UI button kamera 1.
kemudian kamera 2. Nah, kayak gini. Kemudian habis itu kita siapin kameranya. Kamera 1 posisinya kita atur bebas mau gimana aja. Aku mau posisinya yang kamera 2, kamera 1 kayak gini. Kemudian yang kamera 2, aku mau di atas. Terus dia kayak ngeliat ke bawah kayak gitu. Nah, kayak gini. Lanjut, habis itu di bagian button kamera 1 kita masukin on click. Masukin kamera 1 di objeknya, functionnya kamera, terus kita yang float deep. Kemudian yang kamera 2-nya juga setting, jangan lupa. Kamera 2 masukin function kamera float deep. Nah, ini udah beres mekanik untuk mengganti kamera 1 ke kamera yang lain. Nah, kamera 1-nya kan kayak gini, ini kamera 2-nya. Oke, selanjutnya nomor 6 yaitu kita akan menggunakan render tekstur untuk menampilkan output kamera sekunder pada image. Caranya itu, kita pertama bikin create render teksturnya dulu. Nah, kayak gini. Kemudian pilih kamera mana yang akan kita masukin render tekstur. Kita pilih kamera 2. Setelah itu, kita masukin UI, kemudian raw image. Nah, kita perbesar. Nah, di raw image-nya itu kita masukin teksturnya. Nah, otomatis di sini akan ada kamera kedua, render tekstur ini kita pindahin dulu deh. Nah, kayak gitu. Nah, render tekstur udah beres. Oke, selanjutnya itu nomor 7, kita akan memasukkan audio, kemudian bisa diklik pause and play-nya. Kanan, klik. Nah, game objeknya kita namain audio player. Nah, habis itu aku udah masukin lagunya di asset. Kita drag audio player-nya. Nah, play on tag-nya kita matiin biar dia saat di play itu lagunya nggak bakal jalan. Kemudian lanjut kita masukin button UI. Satu lagi bikin button stop. Nah, kemudian di bagian play-nya, on click-nya kita tambahin. Habis itu kita masukin audio player. Nah, functionnya itu kita audio search, pilih yang play. Kemudian lakukan juga sama di bagian stopnya. Audio player, functionnya audio search, kita stop. Nah, coba kita nyalain. Nah, udah bisa kan? Nah, audio player sudah selesai. Sekarang kita akan lanjut ke nomor 8. Nanti kita akan menambahkan video player menggunakan raw image. Habis itu nanti bisa di play dan stop videonya. Nah, caranya itu klik kanan, terus video player. Habis itu kita tambahin raw image karena kita akan menampilkannya di raw image. Nah, kita kan harus masukin tekstur, jadi kita tambahin dulu teksturnya. Create tekstur. Kita masukin videonya ke video display. Nah, habis itu target teksturnya itu video. Habis itu bagian video playernya
kita masukin ininya tuh dimasukin ke sini. Itu dimasukin ke sini. Terus play on mic-nya matiin. Target teksturnya. Nah. Display. Di video display kita masukin raw image-nya. Oke, sudah tampil di raw image. Kemudian kita tambahin button biar videonya itu bisa play dan stop. Basically di inspektornya. Oh iya, kan tadi ini langsung ke play otomatis ya. Cara biar nggak ke play otomatis itu diginiin. Di video displaynya kita jangan lupa untuk matiin play on mic-nya. Lanjut, habis itu kita di play dan klik masukin video displaynya. Play video display. Kita pilih video player untuk di play. Lanjut di bagian stopnya kita plus video displaynya dimasukin, functionnya itu stop. Sudah, kita play. Nah, bisa di play, bisa di stop. Oke, kita lanjut ke nomor 10, yaitu membuat slider untuk audio sama videonya. Aku pindah scene karena yang tadi scene utama itu terlalu rame. Oke, kita lanjut membuat slider untuk audio dan video. Di sini saya mau bikin audionya dulu. UI slider. Jangan lupa tambahin teks Mesh Pro. Lanjut, kemudian ininya jangan lupa kita jadiin create empty parent. Ini apa? Progress. Sekarang bagian volumenya kita copy aja. Kalau udah kayak gini, kita bikin scriptnya. Paste. Slider audio 1 itu. Di situ masukin scriptnya. Kita masukin scriptnya. Pokoknya samain nama filenya sama kayak di sini. Kenapa aku tambahin 1? Soalnya tadi kayaknya ada double file, jadi dia error gitu. Habis itu ini masukin ke progress sama ke volume. Nah. Dihapus aja kalau ada 2. Di situ masukin progress di progress. Volume, volume masukin di volume. Habis itu di bagian progressnya juga sama. Maksudnya di bagian volumenya juga sama. Ini kan ada 2 nih. Kita remove komponen 1. Volumenya kita masukin. Progressnya kita masukin. Terus di sini kan ada audio source ya. Kita masukin si audio playernya.
Nah, progresnya juga sama, audio player. Nah, seperti itu. Coba kita jalanin. Sudah seminggu Progres itu untuk kita ngatur di menit berapa kita mau mati, mau nyalain. Habis itu di sini ada volume juga. Nah, kita stop. Seperti itu. Itu untuk slider audio. Kita lanjut ke slider video. Oke, selanjutnya saya akan membuat video slider. Canvas, klik kanan, UI, slider, volume, kemudian tambahin UI, TextMax Pro-nya. Sini. Volume. Terus ininya kita atur 15 saja. Bold. Nah. Kemudian biar lebih jelas kita gedein. Pindahin. Cube-nya kita matiin dulu karena mengganggu. Nah, volume. Terus ininya dibikin create empty parents, namanya volume. Copy paste, ini yang progress. Dari name progress. Terapin dulu. Oke, habis itu caranya itu aku udah bikin scriptnya, yaitu ZZ slider video. Kita drag ke parentsnya. Nah, nanti muncul ini. Volumenya kita masukin volume slider, progressnya kita masukin di progress. Nah, habis itu si video playernya itu kita masukin yang ini. Video playernya. Nah, kemudian begitu pula di progress. Kalau bingung nanti muncul di sini kok. Volume, di situ progress. Nah, ini udah beres. Mari kita coba. Play. Aduh, maaf, kayaknya terlalu berat, makanya dia agak tersendat-sendat kayak gitu. Coba kita play. Volumenya juga bisa kita matiin. Kayak gitu, bisa kita stop juga. Video slider seperti itu, mohon maaf. Tadi videonya agak patah-patah, kayaknya ini terlalu banyak aset di sini, makanya dia patah-patah kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 11. Nanti kita tuh bisa gambarnya itu bisa muncul ketika kita klik mouse-nya. Caranya kita bikin create empty dulu, bebas namanya apa aja. Nah, aku udah siapin beberapa scriptnya. Yang pertama, aku mau pakai Zacil klik dulu. Ini berarti di drag ke apa aja. Nah, terus kita tuh harus masukin cube-nya dulu. Cube di canvas, UI, maaf 3D object, cube. Besar biar kelihatan. Cube. Cube-nya harus di luar kanvas ya. Terus posisinya itu 0. 0.
biar si cube-nya itu posisinya ada di kamera. Kita perbesar cube-nya. Nah, habis itu di bagian game objeknya kita, habis itu di bagian sininya create empty, masukin cube-nya. Kita pakai yang list move down sama list move up. Nah, game terus ininya functionnya kita game object set aktif. Ininya game object set aktif. Ini yang di centrang. Kita coba ya. Nah, jadi dia kalau mouse-nya kita klik-klik, nah bakal muncul. Terus kita juga bisa selain pakai ZCL click, kita juga bisa pakai ZCL switch. Nah, ininya di drag ke apa aja. Di situ ininya kalian bebas mau pakai mouse-nya itu yang left atau right. Aku pakai kanan. Di situ plus. Nah, objeknya itu masukin yang cube. Aduh, maaf. Functionnya itu game object set aktif checklist, game object set aktif. Kalau yang ini jangan di checklist, buat di off-nya. Nah, jadi ketika kita ngeklik kanan itu bakal hilang, klik kanan lagi bakal muncul. Oke, sekarang kita nomor 12, drag and drop image. Aku udah nyiapin scriptnya. Caranya itu bikin dua kotak. Kita bedain warna merah sama warna hijau aja. Canvas, klik kanan, UI, image, kita perbesar. Warnanya kita rubah. Jadi merah, jadi hijau. Oh iya, kalian kalau mau buat drag and drop, ini dulu kalian harus install package manager. Ketik di bagian sini ya, Unity Registry. Pilihnya yang 2D. Di situ yang kedua, nah habis itu ini di rename dulu biar gampang. Bagian dropnya kita add komponen, kita tambahin box collider 2D. Udah didiemin aja. Kemudian yang sekarang pengaturan dragnya, kalian masukin script mouse drag and dropnya kayak gini. Di bagian dragnya kita tambahin tag namanya drop. Save. Nah, drag, drop. Kemudian target tagnya itu drop, auto snapnya kita pilih after snap enable. Nah, speednya kita bisa atur, aku atur 1 aja. Kita coba. Nah, otomatis si kotak merahnya bisa di drag and drop.
Oke, sekarang lanjut ke nomor 13, kita akan membuat prefabs. Caranya itu, jadi kita masukin dulu 3D object, cube, kita namain my cube. Maaf typo. Ini my cube. Habis itu di bagian aset, kita klik kanan, create folder, kita namain prefabs. Gitu. Setelah itu drag my cube ke dalam prefabs. Nah, otomatis prefabs sudah jadi atau sudah bisa digunakan. Cara menggunakannya itu kita tinggal di drag and drop aja. Lanjut ke nomor 14, kita akan mengekspor dan import Unity package. Caranya itu kita bikin folder baru dulu. Maaf, salah simpan di sini. Create folder, ceritanya namanya aset. Kita masukin yang nah, kan di sini udah ada aset. Klik kanan, kita akan export package. Nah, di sini kalau kalian bisa pilih apa aja yang mau kalian ekspor. Ada aset, batu, koran, kemudian diekspor. Terus tinggal pilih mau disimpannya di mana. Aku simpannya di sini deh. Save. Nah, otomatis ada package aset di sini. Kemudian gimana cara importnya? Import package. Masuk package. Nah, ini tinggal diimport. Cara importnya kayak gitu. Bisa. Oke, lanjut yang ketiga, kita akan membuat platformer movement. Di sini aku udah siapin avatarnya. Tunggu. Nah, aku masukin. Nah, ini avatarnya. Yang pertama itu aku mau pilihnya idle sama jam. Receive jam. Idle sampai jam. Habis itu, karena kan ini nggak bisa ya, belum bisa dimasukin. Tuh, belum bisa dimasukin. Cara biar bisa dimasukin ke hierarkinya itu, tekstur type-nya kita rubah, jangan lupa dirubah untuk menjadi sprite. Habis itu di apply. Nah, habis itu ini yang di asetnya kita simpan di hierarki. File name-nya. Nah, kayak gitu. Nah, dia udah masuk si ninjanya. Habis itu idle-nya kita tambahin rigid body 2D. Gravity scale-nya 1, constraint-nya itu kita freeze rotation Z. Habis itu kita tambahin capsule corridor. Nah, capsule corridor-nya. Lanjut kita akan tambahkan square. Klik kanan, 3D object, sprite, square. Habis itu kita tambahin script ZZ form platform. Kita masukin scriptnya. Nah, ini scriptnya. Habis itu karena di sini kan di game kameranya terlalu dekat ya, kita bisa rubah bagian kamera. Nah, di sini. Nah, kita bisa rubah di sini. View. Sini, segini aja. Terus aku mau besarin box collider-nya.
Nah, habis itu bagian square-nya kita tambahin box collider 2D. Nah, kita coba run. Nah, kalau yang tadi jalan atau loncatnya terlalu lama, kalian bisa atur di movement settingnya. Nih, aku atur jadi ini 10, terus jamnya aku atur juga jadi 10. Save. Nah, kita run. Nah, jadi dia jalannya lebih cepat, lompatnya juga lebih tinggi. Maka platformer movement sudah selesai. Oke, lanjut ke nomor 16. Kita akan membuat 3D terrain dan environment effect, yaitu ada angin, air, dan api. Yang pertama kita buat dulu klik kanan, 3D object, habis itu terrain. Nah, kita main kamera dulu biar tahu. Nah, kita pindahin ke atas. Kameranya kita atur dulu, oke? Kita cari terrainnya. Nah, ini terrainnya. Karena terrainnya masih kosong, kita akan mendesainnya. Terrain, terus yang ini. Habis itu, si bagian ininya kita ganti menjadi paint texture. Nah, si terrain layernya kita edit, terus create layer. Kita tambahin rumput. Habis itu, batu. Aku mau tambahin fire. Tambahin ini fire. Nah, sekarang kita edit. Nah, cara ngewarnain si terrainnya itu, kita tinggal pakai mouse aja, klik kiri mouse, begini. Nah, cara ngatur opacity-nya ada di sini. Tuh. Terus brush size-nya kalau mau besar, besarin. Kalau mau kecil-kecilin habis itu. Nah, habis itu aku tambahin ini. Nah, kan di sini dia tuh belum ada teksturnya sama sekali ya, kayak gunung, intinya belum bergelombang lah. Nah, caranya kita pengen teksturnya rubah menjadi rise and lower train. Tinggal diklik aja kayak gitu. Nah, kelihatan kan? Selesai. Bagian gunungnya kita tinggiin. Pokoknya bikinnya itu sekreatif kalian aja. Nah, habis itu kita kan kalau mau ada angin, biar kelihatan anginnya itu kita tambahin pohon. Speed tree. Letaknya itu pokoknya di ZCL, terus environment ke tree. Habis itu kita klik yang speed tree. Prefabs. Kan lama ya kalau masukin satu-satu kayak gini. Nah, cara cepatnya itu ke terrain, terus edit trees, add tree. Kita masukin mau yang mana, aku mau yang broadleaf aja, masukin ke sini, terus di add. Nah, kita tinggal klik-klik aja deh. Ini lebih cepat. Kayak gitu. Nah, kalau mau tambah lagi bisa dipakai ini. Tuh kayak gitu. Kita tambah di belakang. Nah, biar kita tambahin efek angin, biar si pohonnya itu gerak-gerak, kita klik kanan. Situ 3D object, wind zone. Nah, coba kita balik. Tuh, kelihatan kan di sini anginnya. Habis itu kita tambahin api, fire, effects. Aku mau pakai yang ring. Coba kita lihat.
Nah, sudah ada apinya. Kayak gitu. Yang terakhir kita tambahin hujan. Aku udah download aset hujannya. Nah, rain, waves, rain, kita masukin aja. Nah, kayak gitu. Kita play ya. Nah, sekarang udah ada hujannya. Kita rapiin dulu. Kameranya terlalu jauh. Maka elemen angin, api, dan hujan sudah selesai. Oke, sekarang nomor 17 kita akan membuat mouse look dan request on object. Caranya kita bikin scriptnya dulu, create script, jadi mouse look, enter. Habis itu kita masukin codingan ZZIL mouse look-nya. Nah, habis itu ZZIL mouse look-nya kita drag ke main camera. Save. Fungsi ZZIL mouse look itu kita tuh bisa melihat, nah, gambarnya itu bisa kita putar-putar kayak gini. Lanjut. Selanjutnya kita bikin ZZIL Raycast. Kita bikin scriptnya lagi. Script, paste. Ini main kamera, ininya matiin. Script matiin. Kita masukin scriptnya. Setelah itu, nah habis itu kita masukin ZZIL mouse request-nya ke main kamera. Oke, habis itu on targetnya kita plus. Si objeknya itu kita masukin ring umpire ke sini. Functionnya bebas, kamu pilih apa aja. Aku pilihnya set aktif, checklist. Nah, kita play. Nah, maka request on objeknya sudah selesai. Oke, lanjut. Sekarang kita ke nomor 18, yaitu membuat Kris mouse rotator dan mouse orbit mekanik. Rotate on object. Jadi mouse orbit itu nanti kita bisa memuterin objeknya. Nah, si mouse rotator itu sama kayak mouse look. Kalau mouse look itu bisa muternya 360 derajat. Kalau rotator itu cuman bisa kiri kanan atas bawah aja kayak gitu. Nah, caranya kita bikin create script dulu. Paste. Nah, kita masukin codingannya. Nah, codingannya udah dimasukin scriptnya, kita drag and drop ke main kamera. Nah, rotation speed, terus rotasinya itu kita bisa horizontal, vertikal, bisa campuran. Aku vertikal dulu. Terserah kalian rotation tipenya mau kayak gimana aja. Nah, kalau vertikal ini. Jadi kalau mau nggak bisa horizontal, nggak bisa vertikal aja. Itu yang mouse rotator. Oke, sekarang kita masuk ke mouse orbit on object. Kita bikin script lagi. Nama scriptnya itu ZZIL mouse orbit. Create script, ZZIL mouse orbit. Nah, kita masukin scriptnya. Kita drag service orbitnya ke main kamera. Habis itu targetnya itu ring of fire, bebas kalian targetnya mau apa aja. Aku maunya ring of fire. Nah, sudah. Distance sensitive-nya bisa kalian atur semau kalian. Nah, kamera object recording itu kita jadi bisa muterin apinya. Aku atur ini dulu deh. Soal nomor 18
18 untuk mouse rotor dan mouse orbit sudah selesai. Oke, nomor 19 kita akan membuat first person movement. Jadi caranya itu, aku udah download asetnya FPS ke import. Nah udah gitu kita masukin di prefabs di sini. Kan kayak gini doang nggak bisa ya? Nah kayak gini doang kan nggak bisa. Caranya itu main kameranya harus kita matiin. Nah, dia tenggelam. Nah kayak gini. Di yang first person movement. Jadi di sini kita akan mengerjakan soal yang terakhir yaitu soal 20. Kita akan membuat third person controller. Aku udah download asetnya, tinggal dimasukin aja, import. Nah, habis itu udah muncul nih. Prefabs. Habis ini FPX, prefabs, menit. Kita ke atasin. Coba kita play. Nah, maka third person movement sudah selesai.